like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo masa balik lagi bersama gue ada Temlat di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini gue mau bikin jiji lagi yang jeduk-jeduknya itu ya mirip-mirip lah kayak AM ya, walaupun beda kasta ya, tapi nggak apa-apa lagi sih. Nah di sini gue bakal bikin ya langsung ke tutorialnya. Tapi sebelum gue lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian guys ya. Tembusin sampai 3000 jam tayang guys ya. Tolong dibantu guys ya. Nah oke, di sini buat langkah yang pertama kalian tambahin aja buat satu buah foto ya. Bener, gua nyebat dulu coy. Gila, enak bener sumpah. Nah oke, kalau kalian udah nambahin buat satu buah foto ya, kalian panjangin aja sampai titik bit yang pertama. Di sini buat bahan editnya udah gua siapin semua di deskripsi ya, tinggal kalian cek aja dan kalian download, oke. Itu semuanya gratis ya. Terus buat skalanya kita ubah di 115. Habis itu kalian checklist. Nah oke, setelah itu tinggal kalian tambahin lagi satu buah foto buat foto kalian yang kedua guys ya. Nah oke coy, di sini gua udah masukin buat foto yang kedua ya. Di sini gua nggak tahu ini foto siapa, yang penting gua carinya di Pinterest. Itu kalian kalau mau nyari pentahan foto itu kalian cari aja di Pinterest ya, itu semuanya gratis, tersedia buat para editor-editor ya. Habis itu kalian checklist saja ya, skalanya diubah di 115. Terus kalian panjangin sampai titik bit yang ke ini, yang ke berapa ya? Bentar kita hitung ya. Kita pasin dulu. Nah kayak ini, habis itu kita hitung titik bitnya sampai titik bit berapa ya. Ini kan titik bit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 ya, sampai titik bit ke-11 guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini tuh cukup gampang ya, buat titik bit yang ke-1 sampai titik bit yang ke-6 itu kalian tambahin dulu di titik bit yang pertama sampai titik bit yang ke-5 ini dulu ya, sampai ke titik bit yang ke-5 ini. Kalian tambahin aja keyframe. Anjir nggak pas. Nah setelah itu buat titik bit yang kedua, ketiga, keempat ini kalian tambahin aja keyframe guys ya. Nah oke coy, di sini kalau udah kalian tambahin di titik bit kedua, 3, dan 4 ini keyframe ya. Nah langkah selanjutnya di sini tuh kalian langsung aja pergi ke titik bit yang ke-7 ya, pergi ke titik bit yang ke-7 ini. Kalian tambahin keyframe. Nah langkah selanjutnya di sini kalian tuh pergi ke tengah-tengahnya di antara titik bit ke-7 sama 8. Terus kalian pergi ke di antara tengah-tengah 8 dan 9 kayak gini. Habis itu kalian perbesar buat fotonya sekitar segini. Terus kalian pergi di antara titik bit kayak gini ya. Selanjutnya ini kalian kasih keyframe. Terus kalian di tengah-tengahnya lagi di sini kalian kasih keyframe. Terus tinggal kalian perkecil buat fotonya sekitar segini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin aja. Ini kan di titik bit yang ke 8, 9, 10, 11 ini kan belum ada keyframe-nya ya. Kalian tambahin dulu keyframe, oke? Nah, oke coy, di sini tuh gua udah apa namanya ini, udah gua kasih keyframe ya di lulusan titik bit yang belum gua kasih keyframe tadi. Nah, langkah selanjutnya di sini kan titik bit yang kelima, 6, ini kan di antara titik bit ini kan kosong ya. Di titik bit 6 kan masih kosong ya. Nah, ini langsung aja kalian pergi ke titik bit yang kelima ini ya. Kalian bagi. Terus kalian pergi ke titik bit yang ke-7. Habis itu kalian bagi. Nah, terus yang ini, yang potongan yang ini, itu kalian salin. Nah, terus kalian ambil potongan di bagian sebelah kirinya ini. Habis itu kalian ganti tracknya menjadi track overlay. Nah, habis itu kalian keyframe-nya hapus saja. Nah, terus di sini kita panjangin buat sisi kanannya ini itu sampai titik bit yang ke-8. Terus buat yang belakangnya ini atau sisi sebelah kiri kita panjangin sampai titik bit yang ketiga. Nah, terus di sini kita masukin buat animasi. Dan buat animasinya di kombinasi efek dan animasi kalian cari aja yang perbesar dan pantulkan guys ya.
Nah, buat animasinya tuh yang ini ya guys ya, buat durasinya kalian pulin aja, habis itu kalian checklist. Nah, terus di sini kita langsung pergi ke lurusan titik bit yang kelima ini. Habis itu kalian pasin sampai titik bit, habis itu kalian pergi ke foto overlay. Kalian kasih keyframe, terus pergi ke menu campuran, kasih keyframe lagi. Terus kalian pergi ke sisi sebelah kirinya, harus mepet banget kayak gini ya. Harus mepet lah intinya kayak gini ya guys ya. Setelah itu opasitasnya kalian turunin menjadi 0. Habis itu checklist. Setelah itu kalian pergi ke titik bit yang ke-7. Kalian lurusin sama titik bit. Pencet overlay-nya, kasih keyframe, pergi ke menu campuran, kasih keyframe lagi. Setelah itu tinggal kalian pergi ke sisi sebelah kanannya, harus mepet, usahain mepet banget. Nggak boleh renggang sedikit pun ya. Habis itu opasitasnya turunin. Checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian pergi ke titik bit yang nomor ke-6. Kalian pasin sama lurusan titik bitnya, kalian kasih keyframe. Setelah itu tinggal kalian perkecil buat fotonya. Setelah itu keluarlah yang namanya efek ubin ya. Efek ubin tuh yang ini loh guys. Nah, yang ini. Itu tuh pantulan dari fotonya ya, itu yang namanya efek ubin. Nah, langkah selanjutnya di sini kan udah tuh kan. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih grafik ya. Buat grafiknya itu masuk 2 dan keluar 2 guys ya. Setelah itu tinggal kalian checklist saja. Nah, kalau udah kalian kasih grafik kayak gini ya, keluar 2 dan di sebelah ini masuk 2 dan sisi sebelah kanannya ini keluar 2, ini kan masuk 2 dan keluar 2. Oke, paham? Habis itu kalian checklist saja. Nah, next langkah selanjutnya di sini tinggal kalian tambahin aja foto yang ketiga kalian, guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah nambahin buat foto gua yang ketiga ya. Langkah selanjutnya di sini jangan lupa buat skalanya kita ubah dulu di 115. Habis itu kalian checklist saja. Enggak, di sini buat skalanya ini kita perbesar ya. Kita perbesar di 140. Habis itu kalian checklist. Setelah itu tinggal lurusin sama titik bit yang terakhir. Nah, langkah selanjutnya di sini buat di titik bit yang ini kan anggap aja titik bit yang pertama ya di foto yang ketiga itu biarin, yang kedua biarin, yang ketiga biarin, yang keempat biarin, kelima dan keenam. Nah, jadi kita fokus dari titik bit yang kelima ya. Nah, kita kasih keyframe di titik bit yang kelima. Nah, kayak ini. Nah, terus kita kasih keyframe di titik bit yang keenam. Nah, kayak ini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh kita bakal bikin hentakan ya, guys ya. Hentakan kalian seharusnya udah ngerti lah ya hentakannya tuh kayak mana. Ntar gue siapin ya di deskripsi buat tutorial hentakannya. Dia tuh di sini tuh ya kalian perhatiin aja ya. Di sini kalian kasih keyframe di awal, di tengah-tengah ya, tengah-tengah antar titik bit. Terus kalian kasih keyframe di sisi sebelah kirinya, di tengah-tengahnya. Ya, setelah itu sisi tengah-tengah sebelah kanan kasih keyframe. Nah, terus di sini kalian pencet di keyframe yang ini. Kalian geserin buat fotonya tuh ke sebelah kanan, posisi harus lurus kayak gini ya. Nah, terus kalian keyframe ke tengah, pergi ke keyframe tengah ini ya. Geser ke kanan juga, geser ke kanan buat fotonya. Habis itu kalian geser ke bawah, rada banyak dikit nggak kayak gini juga nggak apa-apa ya guys ya. Nah, terus kalian pencet buat keyframe yang ini, keyframe ketiga yang di tengah-tengah. Habis itu geser ke sebelah kiri. Buat posisi foto harus tetap lurus ya, jangan naik ke atas ataupun ke bawah, oke? Nah, terus buat yang keyframe lurusan titik bit yang ke 6 itu kalian perbesar kayak gini ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini tinggal kalian tambahin keyframe di sela-selanya kayak gini ya guys ya. Posisi harus tetap lurus ya. Usahain tengah-tengah lah ya kalian kira-kira lagi sih ya. Kayak gini. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian kan ini kan titik bit lurusan apa keyframe lurusan titik bit ya. Nah, kalian langkai satu keyframe, hapus ya. Terus kalian berlangkai satu keyframe lagi, hapus, langkai satu keyframe, hapus. Nah, jadi kan di sini kan ada 3 sela ya, 1, 2, dan 3 ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih keyframe 2 dengan jarak yang sama ya, kayak gini contohnya. Nah, kayak gini. Terus bagian yang kedua, kasih keyframe 2 dengan jarak yang sama. Kalian kira-kira aja guys ya. Ya, kalian kira-kira lah ya. Kayak gini ya. Nah, terus langkah selanjutnya tinggal kalian pergi ke keyframe yang ini. Ini kan keyframe lurusan titik bit. Nah, kalian pergi ke sampingnya. Kalian hapus tambah ya. Hapus tambah. Pergi keyframe selanjutnya. Hapus tambah. Hapus tambah. Hapus tambah. Hapus tambah.
hapus tambah, dan ini hapus tambah. Pokoknya kalian lakuin aja kayak gini ya guys ya, hapus tambah gini ya. Nah setelah ini kan ini udah jadi tuh tindakannya tuh. Nah kayak ini ya. Nah langkah selanjutnya di sini tuh buat foto yang kalian pergi aja langsung ke titik bit yang ke-6. Nah titik bit yang ke-6 ini ya. Setelah itu tinggal kalian bagi. Terus buat fotonya ini, foto yang ini itu kita salin. Nah terus kalian ambil di foto bagian sebelah kirinya ini. Terus kalian tracknya ganti track supply. Nah terus ini kan ada keyframe-nya nih. Ini kita hapus aja buat keyframe-nya. Setelah itu tinggal kalian perpanjang bagian sebelah kanannya ini sampai di tengah-tengah bit kayak gini ya. Nah, pokoknya tengah-tengah kayak gini lah. Ini kan bit. Nah, ini air lagu ya kan. Nah, itu di tengah-tengahnya kayak gini contohnya. Terus yang ini kita ambil sampai di sini ya, guys ya. Ataupun di durasi 3,3 sekon ya. Kayak gini. Nah, terus tinggal kalian masukin animasi, di kombinasi efek animasi, kalian masukin yang perbesar dan pantulkan, guys ya. Nah, buat animasinya tuh yang ini ya. Terus buat durasinya kita pullin aja, samain 3,3 sekon. Habis itu kalian checklist. Nah, terus di sini kita perbesar ya. Terus kalian pergi ke lurusan titik bit yang ke-6. Habis itu kalian cek tambah keyframe, pergi ke menu campuran, kasih keyframe lagi. Setelah itu kalian pergi ke sebelah kirinya. Habis itu kalian pasin dulu ya, kayak gini. Habis itu kalian opasitasnya turunin menjadi 0. Setelah itu kalian checklist. Setelah itu buat bagian sebelah ini juga ya, di airan bit kita kasih keyframe di foto overlay-nya. Habis itu kalian pergi menu campuran, kasih keyframe lagi. Setelah itu tinggal kalian pergi sisi sebelah kanannya, opasitasnya turunin menjadi 0. Habis itu kalian checklist. Nah terus di sini kalian langsung aja pergi ke titik bit yang ini ya. Ke titik bit ini anggap aja titik bit yang pertama ya. Yang ke-6 ya, anggap 6 ini kan 6 ya. 6, 7, ke-8 ya. Kalian pergi aja ke titik bit yang ke-8 ini guys ya. Ke titik bit yang ke-8. Habis itu kalian perkecil buat fotonya ya sampai kayak segini ya. Ya kira-kira gitu segitulah ya guys ya. Nah, terus kalian langsung aja ke sini. Ke titik bit yang ini guys ya, ke 9 ke 10 ya. 10. Habis kalian ini kan perkecil aja sekitar segini ya. Ataupun kalian segini lah ya. Tadi kan perbesarnya segini ya. Itu kalian kecilin lagi sedikit segini. Nah, segitu ya. Jadi dia tuh ntar jadinya kan kayak gini dulu dia tuh. Set. Habis itu yang ini itu kita perkecil lagi ya. Kita samain sama yang titik bit yang ini ya. Kira-kira aja sih, nggak usah terlalu sama sih. Nah kayak gini lah kira-kira. Habis itu kalian pergi ke tengah-tengahnya kayak gini. Habis itu kalian geser aja baru fotonya itu ke bawah kayak gini ya. Geser lagi. Terus yang keyframe yang ini, yang lurusan airan titik bit tuh kalian geser ke atas kayak gini. Nah kayak gini ya. Jadi di enter kayak gini, set gitu ya. Nah di sini tinggal kalian masukin aja buat grafiknya ya. Nah buat grafiknya di sini tinggal kalian masukin aja keluar 2 dan masuk 3 ya. Nah gitu, habis itu kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini tuh tinggal kalian tambahin aja keyframe lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Ini kan di lurusan titik bit yang ke-7 kan belum ada keyframe-nya ya kan. Terus yang titik lurusan, nah setelah itu udah kan. Nah terus di sini tuh tinggal kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya ini ya. Habis itu kalian geser aja ke kanan buat fotonya itu sampai ada bayangannya kayak gini ya. Nah terus ini juga kalian geser ke kanan kayak gini. Terus yang ini geser ke kanan juga ya. Kalian pergi ke tengah-tengahnya ini loh guys ya, tengah-tengahnya ini geser ke kanan. Nah kayak gini. Nah terus langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masukin aja buat grafiknya. Kalian ngasih grafik di tengah-tengah yang bagian ini ya, yang bagian ini loh, bagian ini. Kalian masukin grafik. Buat grafiknya itu keluar 2 dan masuk 2.
keluar 2 lagi, keluar 2, masuk 2, keluar 2, masuk 2 ya guys ya. Nah habis itu kalian checklist. Nah gitu ya, jadi di enter jadinya ya kayak gini. Nah kayak gitu ya guys ya. Ini ada putihnya kayaknya ya. Bentar. Oh enggak, oke sip gitu ya. Nah oke di sini tuh buat bikin jijinya belum selesai ya. Nah di sini kan masih ada selah kosong ya di sini kan. Nah buat bagian yang ini yang masih selah kosong ini, yang di awalan titik bit yang pertama sampai titik bit yang kelima, ini kan masih kosong ya, masih polosan ya. Ini tinggal kalian bikin jiji aja ya, jiji tipis biasa. Ntar kalau kalian belum ngerti cara bikin jiji tipis, ntar linknya gue siapin di deskripsi ya. Terus buat yang ini juga, ini kan masih kosong juga tuh, cuma zoom out aja ya. Ini kalian bikin aja jiji tipis juga ya guys ya. Nah terus buat yang ini udah sih, buat yang ini, buat foto yang ketiga, di yang dari titik bit yang pertama sampai titik bit yang kelima ini kalian biarin aja ya, nggak usah kalian otak-atik ya. Jadi kalian fokus aja sama bagian foto yang pertama ini di titik bit ke-1 sampai titik bit kelima ini bikin jiji tipis. Terus dari titik bit yang ke-7 sampai titik bit ke-11 ini kalian bikin jiji tipis juga ya. Nah, di sini gua skip aja dulu buat bikin jiji tipis. Guys, di sini gua udah bikin buat jiji tipisnya ya. Nah, di sini buat langkah selanjutnya, di sini kan di titik bit ya pokoknya masih di bagian foto yang kedua lah ya. Di sini kalian tambahin lagi foto overlay yang sama kayak foto yang ketiga kalian guys ya. Nah, oke di sini gua udah nambahin buat foto yang sama kayak foto yang ketiga ya di overlay. Kalian pasin sama titik bit yang ke-8, yang ke-7 sorry, habis itu sampai titik bit yang ke-11 kita pasin dulu. Nah kalau udah, tinggal kalian perbesar aja buat fotonya sekitar segini. Terus tinggal kalian kasih keyframe di awal. Terus kalian putar aja buat fotonya ini. Kalian putar di 20 derajat. Lalu itu tinggal lo geserin aja sampai segini ya, sampai hilang ya. Kayak gini, terus kalian pergi ke tengah-tengahnya. Kalian kasih keyframe. Terus kalian geserin segini ya. Kayak gini. Habis itu kalian putarnya ini kalian kurangin sekitar di 10 derajat. Setelah itu kalian di keyframe akhir ataupun di bagian terakhir kalian kasih keyframe ya. Setelah itu kalian pergi ke menu dasar lagi. Habis itu kalian lurusin sambil digeser fotonya ya. Kayak gini, lurusin lagi jadi 0 lagi ya buat putarnya ini. Kalian lurusin. Nah, kayak ini ya guys ya. Bisa kalian pasin di 140 buat skalanya. Nah, kayak gini biar sama kayak yang ini ya. Kan ini skalanya 140 juga ini. Ya kan? Nah, habis itu kan checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin aja buat grafik. Nah, buat grafiknya sendiri itu yang keluar 2 dan masuk 2 guys ya. Nah, habis itu kalian checklist ya. Nah, jadinya tuh dia kayak gini ya. Set gitu ya. Nah, kalau udah dan sekarang tinggal kita kasih efek aja ya. Nah, buat efek yang pertama yang kita butuhkan adalah efek bermain pendulum ya guys ya. Di sini kalian bisa cari aja bermain pendulum di klub malam. Ya, habis itu kalian ini checklist ya. Setelah itu tinggal kalian pilih objek, semua video, checklist. Setelah itu tinggal kalian panjangin sampai titik bit yang pertama. Setelah itu kita atur aja buat intensitasnya di sini di sekitar 25-an, buat putarnya ini di sekitar 50-an, dan buat kecepatannya di sekitar 25 dan pertajamnya 0. Habis itu kalian checklist saja. Nah, langkah selanjutnya di sini kalau udah tinggal kalian masukin efek lagi. Anjir, efek. Terus buat efeknya ini efek pro ya. Efek peregangan pixel, kalian cari aja di menu distorsi. Itu checklist ya, anjing emang. Terus kalian pasin dulu ini sampai titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua. Ini.
Setelah itu tinggal kalian geser aja ke sisi sebelah kirinya kayak gini. Terus kita panjangin ke sampai titik bit yang kedua kayak gini. Satu pilih objek, semua video, checklist ya. Terus kita kasih keyframe di awal. Terus kita setting buat putarnya ini kita bikin 0. Terus putar yang kedua ini bikin 50. Terus intensitasnya bikin 0, horizontalnya bikin 100, dan buat vertikalnya bikin 0. Habis itu kalian checklist. Setelah itu kalian pergi ke tengah-tengah titik bit yang pertama, kalian kasih keyframe. Terus di sini buat putarnya ini kita bikin di 15. Putar pertama 15, putar kedua ini sekitar 25. Harus 25 ya. Nah, terus buat horizontalnya kita turunin menjadi 50. Habis itu kalian checklist. Setelah itu kalian pergi ke akhiran efek, kalian kasih keyframe, terus kalian setting menjadi 0 semua. Checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin aja grafik. Nah, buat grafiknya sendiri itu yang keluar 2, yang masuk 2, sorry. Yang masuk 2 dan keluar 2, guys ya. Kalian checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian salin. Terus kalian pergi ke keyframe yang pertama ini di salinan efeknya. Terus kalian setting buat ininya vertikalnya kalian naikin menjadi 100, horizontalnya 100, intensitas 0, putar yang kedua tetap 50, putar yang ke 1 0. Terus kalian lanjut ke keyframe yang tengah-tengah ataupun di keyframe kedua. Terus buat putar yang kedua ini kalian naikin menjadi 75. Terus buat vertikalnya ini kalian naikin menjadi 100. Habis itu kalian lanjut ke keyframe yang ketiga. Buat vertikalnya kalian bikin 100, horizontal biarin, intensitas biarin, putar kedua bikin 100, dan putar yang pertama biarin. Habis itu kalian checklist. Nah, kalau udah di sini tinggal lanjut buat efek yang ke selanjutnya, kalian kasih efek cermin di menu layout, kalian cari aja. Kita pasin di titik bit yang kedua dan titik bit yang ketiga. Setelah itu kalian pilih objek, semua video, checklist. Setelah itu kalian salin dan kalian kasih di titik bit yang keempat dan kelima ini ya. Nah, kalau udah selesai, langkah selanjutnya di sini tinggal kita tambahin efek lagi. Kita efek kali kasih efek distorsi riak. Nah, oke, di sini kalau udah kalian kasih efek distorsi riak ya, kalian pasin sampai titik bit yang ke 7 sama ke 8 ini. Pilih objeknya, kalian pilih semua video, anjing. Bentar. Pilih objek, semua video, checklist. Setelah itu kalian kasih keyframe di awal efek, kalian kasih keyframe dan kalian setting pertajam 0, kabur 0, dan buat ukuran bikin 50. Terus buat kecepatannya kalian bikin di 30-an. Terus buat intensitas 0 dan putarnya 100, checklist. Terus kalian kasih keyframe di akhir. Terus kalian setting buat ukurannya ini kalian bikin di 25. Terus buat kecepatannya ini kalian bikin di 15. Terus buat putarnya kalian bikin 0, kalian checklist. Terus kalian salin lagi, terus kalian kasih di depannya ini ya, ataupun di titik bit yang ke 8 sampai titik bit 9. Ini kan kurang ya, tinggal kalian hapus keyframe-nya. Terus kalian panjangin sampai titik bit yang ke 9, kalian kasih keyframe dan setting ulang buat ukuran di 25. Terus buat kecepatannya di sekitar 15. Terus buat putarnya bikin 0, checklist. Nah, terus tinggal kalian lakuin aja kayak gitu guys ya. Kalau lebih ya tinggal dikurangin terus setting ulang ya. Kalian lakuin aja kayak gitu sampai titik bit yang ke 11. Di sini gua skip dulu guys ya. Nah, oke ya guys ya, di sini gua udah ngasih buat efek distorsi riaknya ya. Nah, langsung saja di sini kita pergi ke titik bit yang kelima. Di sini kita kasih efek lagi buat efek beregangan pikselnya. Itu kalian checklist saja ya. Setelah itu tinggal kalian pasin sampai titik bit yang kelima sampai titik bit yang ketujuh. Setelah itu pilih objek sama video. Terus tinggal kalian pasin di awalan efek. Terus kalian nolin semua buat settingannya ini. Terus kalian langsung aja pergi ke titik bit yang ke-6-nya, tulisan titik bit, checklist. Terus buat putarnya kalian naikin di sekitar 25. Putar kedua ya, 25 ya. Terus buat putar yang pertama kalian naikin di sekitar 15. Terus buat horizontalnya ini kalian bikin 50. Nah, gini ya guys ya. Nah, terus kalian langsung aja lanjut ke sini di akhiran keyframe, akhiran efek. Buat settingannya di sini buat putar yang kedua ini, putar yang pertama 0, putar yang ke pertama ini ya kedua bikin 50.
dan horizontalnya bikin 100. Habis itu kalian checklist. Dan di sini tinggal kalian masukin aja buat grafiknya, sama grafiknya masuk 2 dan keluar 2 guys ya. Checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian salin lagi. Terus buat keyframe yang pertama ini di efek salinan kita sesuaiin lagi. Terus buat vertikal dan horizontalnya bikin 100, terus buat putar yang kedua ini bikin 50. Terus buat yang ini keyframe kedua, putarnya itu biarin aja putar pertama, terus yang putar kedua ini kita naikin menjadi 75. Terus buat vertikal ini naikin jadi 100, horizontalnya bikin 50. Terus yang buat yang akhir ini horizontalnya bikin 0, vertikal bikin 100 dan putarnya bikin 100. Habis itu kalian checklist. Nah, kalau udah ya di sini tuh langsung aja lanjut pengasihan efek lagi. Kita kasih efek cermin, checklist, terus kita pasin sampai titik bit yang ke-7 sampai titik bit yang ke-8. Buat objeknya ini biarin video utama aja ya. Setelah itu tinggal kalian salin lagi, terus kalian kasih di titik bit yang ke-9 sama 10. Kalian pasin. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya di sini tuh kalian langsung aja pergi ke ini ya. Yang foto ketiga, lanjut kita kasih efek bermain pendulum. Guncang aja dulu ya, guncang, checklist ya. Kita pasin titik bitnya sampai titik bit yang ke-6. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian pilih objek sama video, checklist, terus tinggal kita pasin aja dulu ya. Kita setting. Buat settingnya itu buat kecepatannya terus di sekitar 25. Ini guncang ya. Efek guncang ini sekitar 15-an ya buat guncang kecepatannya, dan buat intensitasnya kalian bikin di sekitar 10. Tentukan checklist, terus kalian salin, terus kalian ganti. Kalian ganti di menu klub malam. Kalau malam ini kalian cari aja yang namanya itu bermain pendulum, checklist. Setelah itu tinggal kalian setting lagi ya guys ya. Kalian setting buat kecepatannya ini di sekitar 25, dan buat putarnya ini kalian naikin di sekitar 50. Terus buat kecepatannya kalian bikin di sekitar 25 juga. Buat pertajam kalian bikin 0, habis itu kalian checklist saja ya. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian masukin buat efek lagi. Buat efeknya kalian cari aja efek cermin di lensa ya. Habis itu kalian pilih objek sama video, checklist. Setelah salin lagi, di sini kalian kasih efek juga ya. Nah, kalau udah ya di sini kan udah selesai ya, tinggal kita kasih efek pergantian pixel lagi dari titik bit yang ke-5 ini, 6, 7 ini ya. Kita lagi pergantian pixel, checklist. Terus tinggal kalian turunin, kalian pasin sampai titik bit yang ke-5. Habis itu kalian pilih objek, semua video, checklist. Terus kalian kasih keyframe aja di awal ini ya, di awal efek. Putar kalian bikin 0. Terus putaran kedua bikin 50. Terus buat intensitasnya kalian bikin 0 lagi guys ya. Terus horizontal kalian bikin 50. Terus buat vertikal bikin 0, 5 ini bikin 100 deh guys ya. Nah, kayak gini ya settingannya. Itu kan checklist. Habis itu kalian kasih keyframe. Terus buat putar yang kedua kalian turun menjadi 25. Terus buat putar yang pertama kalian atur jadi 15. Terus buat horizontalnya kalian bikin 50. Nah, habis itu kalian checklist. Terus buat yang airan ini kalian kasih keyframe dan bikin 0 semua. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin grafik aja, grafiknya sama. Masuk 2 dan keluar 2. Checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian salin dan setting lagi guys ya. Buat settingan yang keyframe pertama di efek salinannya ini anjing, ada orang ribut babi emang. Terus kalian buat ini vertikalnya
motor anjing. Buat vertikalnya kalian bikin 100 ya. Terus buat settingannya nih biarin aja ya, kayak gini lah settingannya pokoknya. Lanjut keyframe yang kedua di tengah-tengah. Buat vertikal kalian bikin 100. Terus buat intensitas enggak, maksudnya putar yang kedua ini kalian naikin menjadi 75. Terus buat yang akhiran ini kalian buat putar yang kedua bikin 100 dan vertikalnya bikin 100. Itu kalian checklist aja guys ya. Nah ini ya, jadinya kan gini ya. Ini ya gitu ya. Nah langkasannya di sini tuh tinggal kalian kasih efek kabur, namanya itu efek gerakan samar ya. Kabur apa samar nih? Terserah ya kalian mau pilih kabur ataupun gerakan samar ya. Di sini gua mungkin pilih buat yang kabur aja, kabur ya. Lalu itu tinggal kalian pendekin. Kita pasin di titik bit yang kedua. Kita pendekin sependek mungkin bila objek sama video checklist. Setelah itu kita setting kabur bikin 100 dan buat putarnya kita bikin 50. Checklist ya. Setelah itu kita salin, kita kasih di tengah-tengah di depan bit ya kayak gini ya. Nah, kalian aku kasih contoh sekali lagi kayak gini. Nah, di sini kan ada efek gerak peregangan pixel. Nah, di sini kita skip aja, langsung aja lanjut. Kita salin dan kita lanjut ke titik bit selanjutnya kayak gini. Nah gini ya guys ya. Nah kalian lakukan aja kayak gitu sampai di akhir titik bit guys ya. Nah oke coy, kalau udah ya di sini sampai di akhir. Oh ya by the way di sini buat yang di sini ya. Ini itu biarin ya, nggak usah kalian kasih efek kabur miring ya. Nah di sini buat efek bermain pendulumnya kalian salin lagi ya. Salin habis itu kalian ganti. Di sini ada yang ketinggalan deh ya. Kalian cari aja di klub malam itu namanya itu, bentar gue cari dulu guys ya. Nah nama efeknya itu yang plus hitam ini ya guys ya. Nah ini. Setelah itu buat durasinya ini, kecepatannya ini kalian bikin 100 saja, habis itu kalian. Nah, di sini kalau udah guys ya, di sini tuh tinggal kalian kasih aja buat efek guncang ya di awalan di peregangan pixel ini ya. Kita kasih aja buat guncang. Checklist. Setelah itu tinggal kalian pendekin aja buat efeknya ini. Kita pasin dulu sama titik bit ya guys ya. Nah ini ya, setelah itu tinggal ini kan kepanjangan ya, kita pasin kira-kira ya segini lah ya. Kalian kira-kira aja buat objek kita pilih semua video, terus buat settingannya di sini kita kecepatannya bikin di 100 ya. Ya di 100. Terus buat intensitasnya di sini bisa kalian naikin di sekitar 65-an. Harus kalian checklist. Anjir lah. Checklist ya. Nah, setelah itu tinggal kalian salin. Terus kalian ganti dengan efek gerakan samar. Mana nih gerakan samar? Gerakan samar itu kalian checklist ya. Setelah itu tinggal setting lagi. Buat horizontalnya kalian bikin di sekitar 85-an. Terus buat intensitasnya ini kalian bikin 100 ya. Bisa kalian checklist. Kalau kurang ngeblur ya tinggal kalian salin double kayak gini ya guys ya, kalau kurang gitu ya. Nah, di sini kan gue kasih contoh kayak gitu ya. Nah, jadi di setiap efek gerakan di setiap pergerakan pixel ini kayak ya pokoknya di setiap ada gerakan pixel ya, di efek gerakan pixel kalian kasih aja efek guncang ya kayak yang gue contohin ini ya. Nah, di sini gue skip aja dulu guys ya biar nggak kelamaan. Nah, oke guys ya, di sini tuh di setiap efek pergerakan pixel itu di gua kasih bawahnya itu efek guncang ya kayak yang gue contohin ini ya. Di sini ini dan ini itu gua udah kasih efek guncang ya dan gerakan samar. Nah, ini ya. Nah, oke di sini langsung saja kita pergi ke overlay ya. Lanjut pergi ke overlay. Di sini tuh ada overlay yang ini ya. Nah, yang ini itu tinggal kalian salin aja guys ya. Kalian salin. Habis itu kalian pasin. Nah, ini ya. Terus di sini tuh kita buang aja buat nggak dibuang sih sebenarnya ya. Di sini tuh buat kita kasih campuran dulu ya. Ini kan udah ada campurannya kan. Di sini tuh nggak ada ya. Jadi di sini kita langsung perbesar aja. Bentar. Perbesar kayak ini ya, lebih besar lah intinya ya, kayak gini. Terus kalian kasih buat opasitasnya kalian turunin jadi 0. Nah, jadi diantar jadinya kayak gini ya.
Nah, ada bayangannya gitu loh guys ya. Lo tahu kan ada bayangannya gitu ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, habis itu kalian checklist aja. Nah, langsungnya di sini kita bakal bikin bayangan lagi di awalan sini di titik bit. Kalian tambahin aja satu buah foto yang sama kayak foto kalian yang kedua guys ya. Nah, oke coy, di sini gua ada nambahin buat foto overlay-nya yang sama kayak foto gua yang kedua. Di sini kita pasin dulu sama titik bit yang pertama. Terus buat durasinya kita atur di 1 sekon, 1 menit. 1 detik anjay, lama banget 1 menit. Kita pasin dulu perbesarnya itu sekitar segini. Terus kita kasih keyframe di awal dan di akhir. Terus kita pergi di awal lagi, kita pergi menu campuran, kasih keyframe dan kita di akhiran. Terus itu kita opasitasnya turun menjadi 0. Di antara jadi efek bayangan. Nah, gitu ya. Habis itu kalian salin aja buat ini. Efek bayangannya ini kalian salin. Nah, setelah kalian salin tinggal kalian pasang aja di titik bit yang ke-6 ya, di foto yang ketiga. Nah, habis itu kalian ganti aja buat fotonya tuh yang sama kayak foto kalian yang ketiga guys ya. Nah, oke di sini tuh udah gua ganti buat fotonya tuh jadi ada efek bayangannya tuh ya kan. Jadi cakep kan. Nah, langsung saja di sini kita langsung saja pergi ke menu efek lagi ya. Babi emang nih HP. Kita ambil efek bermain pendulum, kita salin. Nah, habis itu ya kita ini ganti. Kita ganti menjadi efek yang apa namanya? Mempertajam ini kalian cari aja di efek lensa ya, di menu lensa. Bisa kalian checklist buat settingnya itu biar bawaan dari efek ya. Setelah itu tinggal kalian salin lagi. Terus kalian ganti dengan efek vignette di menu lensa juga checklist dan kita atur buat penyesuaiannya teksturnya nih kalian bikin aja di 85 ataupun di 90 guys ya. Nah, kalau udah di sini kalau udah kita langsung aja masukin overlay. Buat overlay hujan kalian cari aja di deskripsi, itu udah gue siapin ya guys ya. Nah, oke buat overlay hujannya tuh yang ini ya. Ini sini kita perbesar aja. Kayak gini ya. Terus kita menu campuran, habis itu kalian filter pencerah, habis itu kalian checklist ya. Itu buat volumenya kalian kecilin jadi 0 checklist. Nah, terus buat durasinya ini kan kurang ya. Durasinya ini kalian bikin di kecepatannya itu di sekitar 0,7. Habis itu kalian checklist. Emang. Nah, setelah itu tinggal kalian pasin di akhiran foto ataupun di akhiran video kalian. Terus kalian potong aja buat overlay-nya ini. Terus kalian hapus saja bagian kanannya. Bagian yang berlebih itu tadi ya. Nah, kalau udah di sini kita kasih animasi di foto pertama ini. Kalian kasih aja di menu masuk yang perbesar 1. Terus buat durasinya itu kalian bikin aja di 1,5. Nah, setelah itu tinggal kalian 1,5. Bentar. Itu kalian kasih bisa aja di 2,5 ya. Ataupun 2 ya selera kalian ya, mau 2,5 atau mau 2,2 ya bebas. Oke, setelah itu tinggal kalian masukin aja overlay yang warna hitam bebas guys ya. Nah, oke guys ya, buat overlay-nya tuh yang ini ya guys ya. Ya bebas lah kalian mau nyari foto warna hitam lah intinya ya. Habis itu kalian pendekin menjadi 2,5 juga ya. Nah, setelah itu tinggal kalian kasih animasi aja. Buat animasinya itu di animasi yang keluar, habis itu kalian pilih aja yang pudar keluar ini ya. Itu buat animasinya itu buat durasinya kalian pentokin aja 2,5 sekali. Nah, kalau udah ya di sini tuh buat tinggal kalian tambahin aja airan kalian guys. Di sini gua mau nambahin airan dulu. Nah, di sini kalau udah kalian kasih airan kalian ya, setelah itu tinggal kalian kembali aja. Habis itu kalian tinggal masuk lagi ke menu overlay. Terus kalian pilih yang ini foto tadi, yang foto yang miring ini tadi ya. Nah, yang ini itu kalian salin. Nah, kalau udah kalian salin kalian pasin aja ya. Ini bentar ini kita geser ke bawah. Nah, kita salin terus kita pasin sama bawahnya ya. Yang jadi itu yang foto yang pertama dengan salinnya itu sama ya. Setelah itu kalian ganti aja dengan garis putih yang udah gue siapin di deskripsi, oke. Nah, ini ya guys ya buat mentahan garis putihnya itu. Dan terus kalian pergi ke menu campuran aja, terus kalian pilih filter, habis itu kalian checklist ya guys ya. Nah, oke di sini kalau udah kalian itu di sini tuh kayaknya tuh udah kelar buat ngeditnya. Di sini tinggal kalian ekspor aja guys ya.
Nah, oke guys ya, mungkin cukup sekian aja tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian guys ya. Anjay. Ya, sekarang ada template, izin pamit.